A few moments later. Tadi habis kerja kenapa aja nih? Anak oh kelas meeting, pasti seru ya. Kenapa nggak serunya itu? Karena Oh bosan. kelas meeting pagi itu sistemnya kayak kan dibagi dua tim gitu. Jadi ada tim A sama B. Kita tim B kan kita mainnya kemarin. Jadi Ya. sekarang kalau nganggur kita pakai itu kita bosan. Sebelumnya di sini kalian udah tahu kan ya, kita tuh akan ada nih yang namanya bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok sendiri itu adalah suatu layanan yang diberikan kepada klien. Biasanya tuh bisa berupa bantuan atau mungkin berupa solusi untuk kalian nih sebagai klien itu untuk lebih ke memperkembangkan diri kalian dalam berbagai bidang. Bidangnya itu bisa bidang pribadi, sosial, ataupun yang lainnya. Nah, dari bimbingan kelompok ini tuh ada fungsinya nih. Fungsi dari bimbingan kelompok itu bisa sebagai pemahaman kalian, bisa sebagai pencegahan kalian untuk kedepannya seperti apa, terus untuk memperbaiki yang buruk kayak gitu kan. Terus sebagai juga adanya pengembangan dan penyesuaian diri. Nah, jadi untuk bimbingan kelompok kali ini tuh kita mengadakan tema yaitu materinya tentang medsos atau media sosial di kalangan remaja. Kenapa saya mengambil kalangan remaja? Karena melihat dunia kalian anak kelas 10 dan anak kelas 10 itu kan masih remaja kayak gitu. Saya ambil ke di kalangan remaja. Ya, jadi sebelumnya kan ibu belum kenal nih sama kalian dan kalian juga kan belum kenal sama ibu kan. Nah gitu kan, jadinya kita kenalan dulu gimana ya. Dari saya dulu ya, perkenalkan nama ibu Naila, bisa dipanggil Ibu Nay. Terus yang satunya lagi Nama ibu Leni juga kita ini. oh ya ya emang udah gitu kan, ada panjangannya masih jadi belakangnya ya. Jadi untuk Mbak yang dari kakak coba perkenalan sama kelasnya. Nama saya Oke, Mbak. Oke, Mbak Mutia. Lanjutnya. Oke, Mbak Danila kelas 10. Oke. Perkenalkan, nama saya Syafika dari kelas 10. Oh, Mbak Safika. Selanjutnya. Nama saya Cindy. Oh, Zaina juga dari kelas 10 juga. Oh, ini semuanya kelas 10 ya. Ya Allah, kompak sekali kalian ini ya. Ya, jadi kan ini kan kita kan udah saling kenal nih, ya kan, dari dia, dari Syafika dan teman-teman kalian rekan-rekannya. Nah, terus sebelum kita memulai nih dengan tema kita pada siang hari ini dengan media sosial, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nggak sih, biar lebih kedepannya tuh lebih bisa lebih dilancarkan. Tapi sebelum berdoa dari ibu ada ice cream nih sedikit. Kalian mau dengerin nggak? Ya, ice creamnya kayak gini. Yang minta ikutin ya, yang lainnya ikutin. Es krimnya segini. Ini kalian harus ini ya, harus mencoba ya. Ini es krimnya lucu banget.
jadi ya akhirnya begini. Kertas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, mendekat menenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Ada di hutan, lunggu-lunggu, ada di bunda, kanan, kiri, atas, siap berdoa. Tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Siap berdoa. Oke, sekarang bimbingan tadi siap berdoa. Coba sekarang kemudian memilih doa. Tadi kan udah ya kita namanya kayak gini, itu artinya kita siap berdoa. Coba sekarang Mbak Syafika memimpin doa pada siang hari ini. Doa mulai. Aku juga mau kayak kamu. Doa mulai. Amin. Oke. Oke, udah ya tadi. Sekarang dari Ibu akan menjelaskan sedikit tentang urgensi layanan dan adanya asas dalam bimbingan kelompok pada tema media sosial. Jadi urgensi bimbingan kelompok itu adalah dimana dari bukan panduan media sosial di kalangan remaja itu banyak sekali ya isu yang beredar atau urgensi yang muncul. Itu salah satunya adanya dampak negatifnya. Nah, dari adanya media sosial itu lebih banyak kita tuh fokus pada dampaknya. Gimana sih dampaknya? Dampak negatifnya itu kayak apa? Gitu kan. Yang biasanya itu pasti merugikan kita semua. Apalagi kalian anak remaja sekarang kan banyak nih yang main media sosial yang mungkin tak kenal apa itu waktu, tak kenal yang waktunya sholat, kalian tetap scroll IG, scroll TikTok, yang waktunya mungkin untuk membantu atau belajar, kalian lebih ke main game atau apa. Itu kan jadi adanya dampak ya kan. Nah, jadi selanjutnya selain adanya dampak di bimbingan konseling juga adanya asas. Di sini ada 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan adalah di mana baik itu identitas dari diri ataupun pengalaman ataupun cerita yang nanti kalian akan sharing itu tidak akan tersebar luas atau bisa dikatakan akan terjaga kerahasiaannya oleh ibu Naila dan ibu Ati gitu kan. Yang asas kedua yaitu adanya asas keterbukaan. Jadi di sini kita jangan malu-malu ya Mbak. Nah, jangan merasa malu, jangan merasa canggung ataupun gak enak. Di sini kita merasa terbuka aja apa adanya gitu, kita ceritain di sini dan kita sharing bareng-bareng gitu kan. Dan yang selanjutnya yaitu asas kesukarelaan. Nah, ibu jatuh kalian sangat sukarela kan. Nah, sukarela adanya mengikuti bimbingan konseling ini pasti gak ada paksaan kan. Nah, gak ada kan. Jadinya emang asas kesukarelaan itu ya, jadi tadi kan kita udah jelasin tuh urgensi dari bimbingan konseling media sosial ini dan adanya asas. Ya, jadi dalam bimbingan konseling ini tuh ada yang namanya tujuan. Nah, tujuan dari bimbingan konseling ini itu yang pertama adanya peningkatan kesadaran diri, di mana membantu kalian remaja muda untuk menyadari
dengan adanya bimbingan ini tuh kita tuh bisa mengembangkan perilaku yang lebih strategis, yang lebih baik lagi di media sosial. Selanjutnya adanya mengembangkan keterampilan pribadi siswa. Nah, adanya keterampilan atau coping itu bisa melatih remaja untuk bisa mengatasi adanya stres dan emosi yang negatif. Nah, memperkuat hubungan sosial. Nah, udah tahu kan, memperkuat hubungan sosial berarti kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dalam kehidupan. Terus meningkatkan kualitas hidup. Secara keseluruhannya itu tujuannya itu untuk meningkatkan adanya kualitas hidup remaja agar dapat membantu untuk mencapai adanya keseimbangan antara kehidupan online dan kehidupan offline. Jadi kita tuh nggak selamanya ada di kehidupan online, tapi kita juga harus lihat kehidupan offline kita kayak lebih menyeimbangkan antara keduanya. Nah, selain juga kita di bimbingan muslim juga adanya peran dari bimbingan muslim media sosial itu yang pertama yaitu adanya pendekatan individual. Nah, dari kita konselor itu dapat memberikan perhatian individu kepada kalian remaja untuk memahami secara mendalam atau secara lebih dalam lagi tentang masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya yaitu adanya teknik yang spesifik. Nah, dari konselor sendiri itu bisa menggunakan berbagai teknik seperti cognitive behavior, terapi kelompok seperti yang kita lakukan, dan ada mindfulness atau untuk membantu remaja untuk mengubah pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang positif. Yaitu selanjutnya ada dukungan emosional. Dari konselor itu menyediakan adanya lingkungan yang aman dan mendukung bagi remaja untuk mengeksplor perasaannya dan pikirannya untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan yang terakhir ini adanya kolaborasi dengan orang tua dan guru. Nah, jadi peran orang tua dan guru di sini itu sangat berperan aktif, di mana orang tua untuk menciptakan lingkungan di rumah yang lebih baik lagi, sedangkan guru untuk menciptakan di kehidupan kayak di sekolah kalian agar bisa menyeimbangkan atau mengontrol perilaku kalian selama di sekolah. Dan yang selanjutnya itu tujuan dari adanya bimbingan muslim ini, tujuannya yaitu untuk jadi tujuannya yaitu untuk membantu kalian selaku para remaja itu agar bisa mengontrol dan mengurangi adanya kejadian media sosial yang secara berlebihan. Nah, di sesi bimbingan muslim ini itu kita dibatasi dengan waktu ya, kurang lebihnya itu dari 15 sampai 30 menit. Oke, selanjutnya itu ada Ibu akan menjelaskan tentang apa itu sih media sosial. Jadi media sosial adalah salah satu alat yang biasanya kalian gunakan untuk bercerita. Nah, media sosial ini tuh banyak nih, baik itu berupa visual ataupun tidak. Nah, dari media sosial ini kita tuh bisa mengambil nih kelebihan atau manfaatnya dari media sosial itu. Manfaat dari media sosial itu salah satunya mempermudah komunikasi. Yang kedua yaitu kita tuh bisa efektifkan belajar kita. Kayak misal kalau ada pertanyaan atau ada PR yang susah, kita bisa bertanya kepada Google atau belajar dari YouTube, TikTok dan lain-lainnya. Nah, dari media sosial ini itu ada nih beberapa dampak. Nah, yang tadi Ibu udah bilang dari awal ya, banyak dampaknya yang terjadi di kalangan remaja karena adanya media sosial. Dampaknya itu ada dua ya, dampak negatif dan dampak positif.
Nah, dari dampak negatif tersendiri, kita itu bisa tahu nih dampak dari media sosial itu kan sangat beragam ya. Apalagi sekarang banyak yang namanya kasus judi online. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga kasus pembulian. Nah, biasanya pembulian yang kalian tahu mungkin pembulian secara fisik ya, yang fisik yang kayak lewat media sosial. Tapi di balik itu tuh ada yang namanya pembulian secara media sosial. Nah, pembulian itu biasanya berupa dari munculnya komentar-komentar negatif, itu juga bisa terjadi. Jadi kalian sebagai penonton atau pengguna media sosial harus bijak saat menangani adanya dampak tersebut. Nah, selain tadi adanya pembulian juga ada judi online. Sekarang lebih marak ya judi online, di mana kita itu hanya bisa menarik uang dengan adanya KTP aja. Nah, itu biasanya tuh KTP itu sebagai jaminan kayak gitu kan. Kita cuma mau foto, mungkin itu KTP teman atau KTP apa, foto, didaftar, jadilah judi online gitu kan. Nah, jadi selain itu dampak negatifnya bagi kalian juga bisa nih, misal menurunkan adanya tingkat belajar, adanya nah, dari dampak negatif ini tuh ada juga nih bagi kalian di kalangan remaja sekarang ya. Dampak negatifnya yaitu bisa juga penurunan nih prestasi belajar, di mana kalian tuh jadi malas-malasan untuk belajar, dan yang lebih parahnya kalau semisal ada PR, kalian tuh lebih ke tergantungan untuk kayak banyak Google. Jadi penurunan prestasi belajarnya kalian tuh juga akan menurun karena kalian tuh kurang berusaha untuk mengerjakannya kayak gitu. Terus selanjutnya juga adanya pergaulan secara bebas. Media sosial di sini kan tadi kan udah dibilangin ya, kelebihannya adalah komunikasinya di sini tuh baik itu komunikasi sama orang terdekat atau orang jauh, itu kan bisa nih media sosial sebagai komunikasi. Tapi jika kalian tidak pandai untuk menggunakannya, ini tuh bisa akan berdampak negatif. Misal kalian nih mengenal orang lain atau orang yang gak dikenal, orang asing, nah kalian berkomunikasi dengan dia, ternyata malah penipuan. Kalau kalian nggak tahu itu bisa penipuan. Jadi dampak negatifnya banyak. Dan selain itu, dampak negatifnya juga bisa menurunkan adanya tingkat jadi selain itu dampak negatifnya bagi kalangan remaja juga bisa kurangnya efektivitas pola tidur. Nah, kalau kalian kurang tidur kayak misal sering begadang, buat kayak tadi nih 12-12, Shopee 12-12 gitu kan. Mungkin buat kalian yang suka belanja itu pasti yang seharusnya jam 10 atau jam 9 udah tidur, malah begadang sampai jam 12, jam 1. Nah, selain itu juga bisa misal kalian bisa nih buat nonton film anime atau nge-game sampai larut malam. Nah, itu juga bisa mempengaruhi adanya pola tidur yang kurang baik. Apa sih akibat adanya pola tidur yang kurang baik? Nah, pola tidur yang kurang baik ini tuh kalian tuh bisa menimbulkan berbagai
media sosial itu ada peningkatan kualitas hidup, di mana remaja itu bisa mengalami adanya peningkatan kualitas hidup, berbagai aspek seperti hubungan sosial yang baik, adanya komunikasi yang jauh itu bisa mempererat melalui WA, telepon atau video call. Selain itu adanya pencegahan masalah yang lebih lanjut, di mana untuk mengatasi kecanduan media sosial sejak dini ini tuh bisa mencegah munculnya masa yang misterius kemudian hari gitu. Mungkin sekarang banyak ya dari adik-adik kalian atau teman-teman kalian yang usianya dini itu udah diperkenalkan dengannya namanya HP, buku gitu. Nah, untuk mencegahnya gimana nih? Untuk mencegahnya kalian tuh bisa nih dengan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat seperti mengikuti organisasi. Mungkin yang kalian hobinya berkreasi mungkin bisa nih jualan, kan? Atau mungkin bisa dengan aktivitas yang lebih positif lagi. Nah, selain itu media sosial kan tadi kan udah sama ibu dan jelasin ya, baik itu dampaknya, manfaat, kelebihan, contoh kasusnya bahkan kan. Nah, dari adanya media sosial ini itu kita tuh sebagai remaja tuh harus bijak untuk menggunakannya, baik itu kayak buat tugas, buat belajar, atau mungkin buat berkomunikasi. Kita tuh harus bisa memanage dengan baik gitu. Waktu yang tepat untuk menggunakan media sosial itu kayak misal nggak 24 jam full untuk bermain media sosial gitu kan. Ada waktu tertentunya. Ya, jadi yang tadi udah dibilang kan kita kan bisa nih media sosial itu bisa menurunkan adanya pola hidup dan kurangnya manage waktu atau manajemen waktunya itu berkurang. Coba deh aku mau tanya, Mbak Syafika seharinya main media sosial itu berapa jam lama-lama? Paling lama ya? 10 jam. Iya, 10 jam. Iya. Kita tolong absennya ditaruh di meja yang Indonesia, tapi disuruh buat di atas. Oke. Satu ya? Iya. Nah, ya, tadi Mbak Syafika berapa? Iya. 10 jam. Oh, 10 jam. Itu habis pulang sekolah atau dari bangun tidur tuh? Sampai tidur. Bangun tidur sampai tidur lagi 10 jam. Biasanya ngapain aja tuh aktivitasnya 10 jam itu? Terus TikTok kan, suka buat ini nggak mencari materi atau pelajaran kayak PNS gitu? Oh ada, jadi lebih ke aktif di media sosialnya itu konten-konten kayak gitu kan? Ya konten atau membuat konten. Untuk bekerja sendiri gimana itu? Berapa tuh Pak? Satu harinya? 24 jam? Oh 24 jam yang benar? Iya? Kamu nggak tidur, nggak makan, nggak mandi 24 jam? Atau mungkin di kamar mandi sambil memainkan HP? Berapa hari kakak? Masa sama 10 jam satu rumah? Oh enggak ya, 10 jam. Biasanya buat apa Mbak? Oh buat main ML. Ya apa-apa, itu sebagai edukasi ya, biar kita tuh bisa menjelaskan otak. Tapi kalau untuk 10 jam buat main game itu kurang baik ya Mbak. Buat bisa mengganggu adanya kesehatan mata, kesehatan otak juga, karena kita tuh cenderung gitu kan pemikiran otak otaknya gue belajar jadi sama pemikiran berarti bisa juga ya. Jadi kalau semisal 10 jam buat main game terus itu bisa merusak adanya kesehatan mata atau mungkin
jelasin banyak banget nih, ada dampak, ada kelebihan. Biar kalian gak bosan, mungkin dari Arti mungkin mau memberikan ice breaking gitu kan. Saya mulai ya. Ini kan tahu yang bikinnya sifat-sifat juga. Ya kan yang pertama itu kan sikut ini pegangnya ini. Terus kalau sakit pegangnya itu. Tapi kalau sifat nanti ambil barang yang ada di sini. Nanti ibu nyediain Ada sesuatu sih. Jadi lebih ke prinsipnya itu cepat-cepatan gitu. Siapa yang cepat dia yang dapat gitu. Nah, jadi prinsipnya siapa yang cepat dia dapat. Kalau yang nggak dapat nanti jangan menangis. Kita apa? Baik kamu. Nah, jauh. Oh, kejauhan. Udah ya. Oke, jadi jangan yang kalah sama apa ya? Yang kalah sebelum jelasin yang tadi. Kan ada dampak negatif, ada dampak positifnya. nggak semuanya, nanti sama ibu ditanya sebentar, oh bagusnya nih ambilnya mau pulpen gitu kan, harusnya permen malah ambilnya pulpen. Oh nanti saya tanya, kemudian tadi yang kemudian tahu apa sih kasus-kasus yang ada di media sosial. Oh tadi bu ada ini dari skill ya tadi. Nah coba kalian jangan salah ambilnya. Bu. Saya mulai ya. Sikut sakit sikat Enggak, tadi ngomongin ambilnya dua ya. Iya, tadi siapa yang dapat? Oh, bisa jadi kamu jawab ya. Udah, emang udah takdirnya Mbak Syafika untuk menjelaskan ya. Ya, coba untuk Mbak Syafika, tadi ada apa aja sih dampak yang terjadi jika kita itu bermain media sosial dan sama kasusnya itu pasti ada dari online terus kuliah lewat sosmed kalau misal dampaknya bisa kuat tidur terus nggak pola pikir terus berkurangnya ya aktivitas waktunya ya gitu. menurunnya tingkat prestasi belajar juga. Oke, tepuk tangan dulu dong. Yang dapat satu dong. Masih yang nggak jawab ya. Masa pikir tegang banget ya dari tadi. Udah siap mau jawab kayak gitu, jadinya udah nggak apa-apa. Nah, jadi itu saja yang